Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen dan subscribe dan aktifkan lonceng kuning agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Pagi harinya setelah memasak, Syifa kembali ke kamarnya memanggil suaminya untuk sarapan. Untunglah baby Hamzah belum bangun jadi ia bisa leluasa untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Saat masuk kamar, Syifa melihat Fakih baru saja keluar kamar mandi. Sudah memakai kaos polos warna putih dan bawahan sarung, rambutnya basah, tangannya mengulur memberikan handuk pada istrinya. Syifa mengerti pasti suaminya itu meminta untuk mengeringkan rambutnya. Itu sudah menjadi kebiasaan Fakih belakang ini, meminta Syifa mengeringkan rambutnya dengan handuk padahal ada alat cepat untuk mengeringkan yaitu hairdryer, namun suaminya itu tidak mau, katanya panas kalau pakai alat itu dan membuat rasa geli di kepala. Nunduk Gus, Syifanya gak nyampe ketinggian si Gusnya, ucap Syifa dengan wajah menggemaskan, pipi cabinya semakin mengembang. Tinggi badan mereka memang berbeda jauh. Tinggi badan Syifa terlihat separuh tinggi badan Gus Fakih. Gemes banget sih, celetuk Fakih sambil mencubit pelan kedua pipi Syifa. Ya udah deh nih, saya duduk aja, kamunya berdiri, ujar Gus Fakih. Gus Fakih sudah duduk di sofa panjang dan Syifa berdiri di hadapannya lalu memulai menggosok-gosok rambut suaminya dengan handuk. Gus, aku ikut ke kantor polisi ya, pinta Syifa. Mau apa? Ikut. Aku kan ketua detektifnya, masa gak ikut sih? Siapa tahu polisi butuh pernyataan aku juga, jelas Syifa. Ya udah boleh. Tadinya saya pengen kamu di rumah aja jaga baby Hamzah. Saya khawatir ada orang lain bawa dia. Mungkin itu cuma firasat saya saja, tutur Gus Fakih. Syifa selesai mengeringkan rambut Fakih, ia mengalungkan handuk itu pada leher suaminya. Kalau mau Gusnya gitu, ya udah deh Syifa di rumah aja, ucap Syifa. Fakih menarik tangan Syifa sampai istrinya itu terjatuh di pangkuannya. Ia menggenggam erat tangan Syifa lalu mencium tangan itu. Kalau mau ikut juga boleh, biar Hamzah, Uma aja yang jaga, ucap Fakih. Gak apa-apa Gus, Syifa di rumah aja. Sebagai istri yang baik Syifa harus ikutin maunya suami. Kalau Gus mau Syifa tetap di rumah, ya Syifa akan tetap di rumah, tutur Syifa. Tangan Gus Fakih terulur mengelus pipi kanan Syifa. Ia tersenyum dan yang sedang ia tatap juga tersenyum. Masya Allah, indah sekali ciptaan Allah. Saya beruntung banget bisa punya istri seperti kamu. Cara Allah memang unik mempersatukan kita. Sejak awal saya memang punya perasaan sama kamu, tapi Allah malah takdirkan saya untuk menikah dengan sahabat kamu. Saat itu mungkin Allah menakdirkan nikah sama Zahra karena punya takdir lain di balik itu. Yaitu bisa ketemu kamu, tutur Fakih dengan lembut. Syifa mengulurkan tangannya juga mengelus sebelah kiri suaminya, menatap lembut kehangatan. Walaupun sebenarnya detak jantungnya saat ini tidak karuan, beginilah jika ditatap dekat oleh Fakih sering sekali jantungnya tiba-tiba jedak-jeduk. Aku juga beruntung banget, punya suami kayak Gus Fakih, soleh, anak pemilik pesantren, dosen bahasa Arab, ganteng, dan terakhir garis bawah. Syifa semakin mendekatkan diri pada Gus Fakih membuat suaminya itu menutup matanya. Syifa berbisik tepat di telinga suaminya. Dan yang terpenting Gusnya masih perjaka, bisik Syifa yang mampu membuat Fakih memalingkan wajahnya dan Syifa terkekeh melihat wajah dan telinga suaminya memerah. Ekem, saya mau siap-siap berangkat, sepertinya Abi juga sudah menunggu, ucap Gus Fakih ketika sudah berdiri dan menjauh dari Syifa. Ia menetralkan jantungnya agar tidak berdegup tak karuan lagi, lalu menaruh handuk di tempatnya. Ia malu karena mendengar ucapan istrinya itu mengapa harus membahas ke arah sana. Ya udah Gus, sarapan roti dulu,
Udah Siva siapin di meja makan. Oh iya Gus, ada yang mau Siva tanyain deh. Apa keluarga Zahra sudah tahu kalau Zahra itu dibunuh? Sudah. Kemarin-kemarin saya sudah memberitahu mereka sebelum melakukan rencana penangkapan itu. Semalam juga Bara kakak Zahra ikut dalam rencana kita, jelas Gus Fakih. Siva mengangguk paham. Syukurlah kalau suaminya itu sudah terlebih dahulu memberitahu keluarga Zahra, karena ia tidak sanggup jika dirinya yang harus memberitahu. Pasti semuanya akan terpukul melihat anaknya meninggal dengan cara seperti itu. Gus Fakih menyisir rambutnya di depan cermin. Tiba-tiba tangan mungil istrinya melingkar di perutnya. Siva memeluk Fakih dari belakang. Gus, panggilnya. Siva mau minta izin, ujar Siva. Buat, Siva mau minta izin mencintai Gusnya, tutur Siva. Detak jantung Fakih kembali berdegup kencang. Ia menaruh sisir di meja rias lalu membalikkan tubuhnya menghadap Siva. Tangan kirinya memegang pinggang Siva lalu dengan sengaja mendekatkan tubuh Siva pada dirinya. Tangan kanannya terulur mengelus pipi Siva. Ia mulai mendekat wajahnya hingga Siva menutup matanya. Ana uhibuki filah, Tuan Putri, bisik Gus Fakih tepat di telinga istrinya. Siva tersenyum mendengar ucapan lembut itu. Kap, Fakih mengecup sekilas pipi kanan istrinya. Ana uhibuka filah pangeranku, ucap Siva. Kap, Siva membalas ciuman suaminya di pipi kanan Gus Fakih. Drurt, dering handphone Siva berbunyi. Ia mengambil handphonenya yang berada di meja rias. Ternyata Yuda dan Hasbi melakukan video call gabungan. Siapa? Tanya Fakih. Yuda sama Hasbi. Siva menekan tombol hijau di sambungan telepon itu lalu menampakkan wajah keduanya, wajah penuh semangat dan berseri-seri. Gus Fakih pun ikut bergabung dengan mendekat pada istrinya. Assalamualaikum Kak Siva. Gus Fakih, Syif Gus, ucap Hasbi dan Yuda bersamaan. Waalaikumsalam, jawab keduanya. Muka kalian berdua kayak seneng banget gitu, berseri-seri, celetuk Siva. Siva dan Gus Fakih duduk di sofa panjang kamar dan Siva yang memegang handphone. Fakih menaruh dagunya di pundak Siva sambil melihat ke layar handphone. Seneng dong pastinya. Rencana kita berhasil dan aksi detektifnya udah kelar. Dapat hadiah apa nih? Cilok, kan pastinya. Ucapan siapa pasti kalian tahu itu adalah ucapan bocah cilok. Pecinta cilok, sespesial itu cilok di hidupnya sampai minta hadiah pun harus cilok. Nanti saya belikan yang banyak untuk kamu, kalau bisa saya nanti buatkan usaha cilok untuk kamu supaya kamu gak usah beli cilok lagi, sahut Gus Fakih. Yes, alhamdulillah, emang Gus Fakih yang paling baik, paling pengertian, ujar Hasbi. Sebenarnya kalian telepon tujuannya apa? Tanya Siva. Saya mau minta bantu Gus Fakih buat temenin melamar seseorang. Dia anaknya Ustadz Imron, ucap Yuda. Siva dan Fakih saling menatap, saling melontarkan pertanyaan dengan tatapan. Sebenarnya Gus Fakih sudah tahu tentang niat baik sahabatnya itu saat 2 hari yang lalu. Yuda bercerita tentang gadis itu saat masih berada di dalam rumah Azam, tapi Gus Fakih belum bercerita pada istrinya. Kok tiba-tiba udah dapet calon aja nih Kak Yuda? Grup detektif kita berkah ya Kak Yuda jadi dapet jodoh. Coba ceritain Kak, kok bisa ketemu sama cewek itu? Ujar Siva. Aku aja yang cerita ya Kak, sahut Hasbi. Ini cerita kalau dijadiin novel atau film judulnya Bidadari Subuh, soalnya Kak Yuda sering sebut cewek itu Bidadari Subuh. Kebetulan lagi cewek itu tuh anak Ustadz yang waktu sholat subuh jadi imam namanya Ustadz Imron. Dia juga yang bantu kita ngejebak ibunya Kak Azam dan Kak Bella. Kak Yuda ini jatuh cinta sama Bidadari Subuh pada pandangan pertama.
Kurang lebih gitu deh ceritanya, walaupun penyampaian tuh bocil cilok terlalu lebay. Jadi minta doanya ya, semoga Tasya terima lamaran saya, ujar. Amin, ucap ketiganya. Sekian obrolan ini, kita harus di kantor polisi tepat jam 9. Hasbi, semua bukti video udah siap, ucap Gus Fakih. Udah dong, handphone Kak Zahra juga udah di aku. Semua video udah aku satuin di flash disk. Kiara, Andre dan Azam sudah polisi interogasi. Mereka menyatakan semua kejahatan Bella dan Rosa atau Ibu Azam. Namun Andre juga akan terkena hukuman penjara karena telah terlibat dalam pembunuhan Zahra. Saat ini polisi akan mengumpulkan bukti-bukti, barang-barang seperti obat racun yang dipakai Bella untuk membunuh Zahra, pakaian Bella yang ia gunakan saat kejadian itu, dan masih ada lagi. Sekarang polisi akan melihat bukti dari video seperti yang Fakih bilang, video itu akan menjadi bukti kuat atas kejahatan Rosa dan Bella. Oke, silahkan serahkan bukti videonya, ucap polisi yang di seragamnya terdapat nama Suryo. Ini Pak, semua buktinya ada di flash disk ini, ucap Hasbi sambil memberikan flash disk berwarna putih itu. Polisi itu menerimanya lalu memasukkannya pada laptop yang ada di hadapannya. Nama filenya apa? Tanya Pak Suryo. Video bukti pembunuhan, jawab Hasbi. Pak Suryo kembali mencari nama itu di file flash disk itu. Tidak, nama itu di sini hanya ada foto-foto cilok, ucap Pak Suryo. Hah, masa Pak, saya sudah simpan semua di sana. Hasbi melihat ke laptop Pak Suryo, mengambil alih mouse yang tadi diutak-atik oleh Pak Suryo. Dia harus memastikan bahwa video itu harus ada di sana, tapi saat ia mengeceknya ternyata benar video itu tidak ada. Bagaimana bisa? Apa ada yang sabotase flash disknya? Gimana bi, ada ga? Tanya Yuda dan hanya dijawab dengan anggukan. Kenapa bisa hilang? Tanya Gus Fakih. Aku juga bingung, bentar aku salin juga di laptop, untung aku bawa laptopnya. Hasbi mengeluarkan laptopnya di dalam tas, lalu menghidupkannya dan langsung mengecek apa video bukti pembunuhan itu masih ada di sana atau tidak ada. Hasbi membulatkan matanya. Ia terheran-heran setelah mengecek isi laptopnya. Gus, Kak, videonya hilang juga di laptop dan malah ada tulisan ini, ucap Hasbi. Ia memperlihatkan tulisan yang ada di laptopnya pada Gus Fakih dan Yuda. Lepaskan Bella, kalau tidak saya akan buat anak Zahra juga mati. Tujuan awal ayah Bella adalah menculik Hamzah, namun karena sudah diamankan lebih dulu oleh Siva ke tempat keluarga Zahra, kini Siva yang menjadi sasaran ayah Bella. Saat perjalanan pulang, Siva tiba-tiba dibekap hingga tak sadarkan diri lalu dibawa ke suatu tempat. Gus Fakih sudah menduga kalau yang melakukan ancaman itu adalah ayah Bella. Secara Bella itu anak tunggal, pasti orang tuanya tidak mau melihat anak satu-satunya di penjara. Kalau didefinisikan ayah dan anak sama saja, selalu memakai jalur kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Setelah meminta tambahan waktu pada polisi untuk menyerahkan bukti video, Fakih mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal. Nomor itu mengirimkan sebuah foto, matanya membulat sempurna, tangan terkepal kuat, itu foto istrinya yang tak sadarkan diri. Hasbi dan Yuda yang melihat perubahan ekspresi Gus Fakih terheran-heran. Yuda melihat sekilas pada layar handphone Fakih. Ia terkejut melihat foto Siva yang duduk di kursi tak sadarkan diri, tangan dan kakinya pun diikat. Ting, ada satu notifikasi pesan masuk dari nomor yang tak dikenal tadi. Fakih langsung membuka pesan itu lalu membacanya. Saya ayah Bella, bawa Bella ke sini atau istrimu akan menjadi korban. Ayah Bella mengirimkan juga sebuah lokasi, namun tak berselang lama ada sebuah pesan masuk dari Siva.
Gus Fakih langsung melihat isi pesannya. Ternyata isinya sang istri mengirimkan sebuah lokasi dari Google Maps. Saat dilihat lokasinya berbeda dengan yang dikirimkan oleh ayahnya Bella. Yuda bawa Bella ke mobil, saya tunggu. Hasbi kamu pulang saja cari rekaman CCTV yang ada di rumah Azam saat itu, titah Gus Fakih. Oke Gus, Hasbi pulang dulu. Assalamualaikum, ucap Hasbi. Waalaikumsalam, jawab Fakih dan Yuda. Setelah kepergian Hasbi, Fakih akan pergi ke parkiran. Ia harus secepatnya pergi ke lokasi yang dikirimkan Sifa. Ia tidak akan pergi ke lokasi yang dikirimkan oleh ayahnya Azam. Sepertinya itu hanya jebakan. Saat akan melangkah keluar, tangannya dicekal oleh Yuda. Gimana caranya bawa Bella keluar? Tanya Yuda. Ia bingung harus bagaimana membawa Bella keluar dari tahanan. Pastinya tidak akan diizinkan oleh pihak kepolisian. Ia ngomong baik-baik sama polisinya. Kita harus segera bawa dia, kalau tidak Sifa akan celaka, ujar Gus Fakih. Yuda menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kenapa sahabatnya ini selalu memberi tugas yang di luar nalar, dan kenapa juga ia selalu menuruti perintah Fakih? Ah sudah, ia harus menurut saja, kalau tidak nanti sahabatnya itu tidak mau mengantarnya untuk melamar gadis yang ia suka. Ya udah deh, tunggu 10 menit. Aku nanti bawa Bella ke mobil, ucap Yuda. Terlalu lama, 5 menit saja. Iya 5 menit. Fakih pergi begitu saja meninggalkan Yuda yang sedang memikirkan cara membawa bekal keluar. Yuda yang menyadari Fakih sudah tidak ada di hadapannya hanya bisa mendengus kesal. Untung sahabat, kalau bukan, udah gue buang ke laut, gerutu Yuda. Tepat 5 menit Fakih menunggu, Yuda sudah melangkah ke arah mobilnya bersama seorang wanita yang tak lain adalah Bella, gadis berambut pirang, badannya mungil dan masih memakai baju tahanan berwarna oranye. Masuk, ucap Yuda pada Bella saat sudah membukakan pintu mobil belakang, dan Bella menurut masuk ke dalam mobil. Lalu Yuda melangkah masuk ke kursi depan. Mas Fakih, beo Bella. Fakih tidak menjawab atau berkata apapun, ia hanya diam, lalu menancap gas. Mobil pun melaju keluar kawasan kantor polisi. Makasih ya Mas Fakih udah mau keluarin aku dari penjara, pasti Mas gak tega ya masukin aku ke penjara, ujar Bella dengan wajah berseri-seri, merasa senang karena bisa bebas dari penjara. Ia tidak tahu saja dia hanya digunakan sebagai bahan jebakan. Kamu percaya diri sekali, saya bawa kamu keluar bukan karena saya mencabut tuntutan, tapi saya membawa kamu untuk menyelamatkan istri saya, tutur Gus Fakih. Wajah yang tadi berseri kini telah pudar setelah mendengar pengakuan dari laki-laki yang dicintainya. Tangannya mengepal, wajahnya berubah menjadi merah, menahan rasa kecewa dan marah. Sadar Bella, tidak semuanya cinta harus memiliki adat juk yang harus mengikhlaskan. Saya tidak ada niatan untuk menyakiti kamu, saya hanya merasa risih melihat wanita yang tidak punya harga diri. Saya sudah menikah, kamu harus terima itu. Tidak semuanya yang kamu inginkan terkabul, ada kalanya keinginan itu tidak terpenuhi. Bertobatlah Bel. Sebelum Allah beri hukuman yang lebih berat, Allah Maha Pengampun, pasti Dia akan menerima orang-orang yang mau bertobat, ucap Gus Fakih lagi. Bella diam 1000 bahasa, merenungi ucapan Fakih. Sejauh apapun dia mengejar cinta, kalau bukan jodoh pasti tidak akan bersatu. Ia juga berpikir tidak mungkin ia berjodoh dengan pria yang soleh dan paham agama seperti Fakih. Ia hanya wanita bejat, yang selalu melakukan dosa. Mengapa dulu ia tidak berpikir kalau dia tidak akan pantas dengan pria seperti Gus Fakih? Sekitar 10 menit di perjalanan akhirnya mereka sampai di lokasi yang dikirimkan oleh Sifa. Bella melihat sekitar di balik kaca mobil, ia seperti mengenal tempat ini. Kita ngapain ke sini?
Ini kan gudang ayah, ucap Bella. Istri saya disekap di sini oleh ayah kamu, balas Fakih. Tapi kenapa? Kenapa ayah culik istri Mas Fakih? Tanya Bella lagi. Dia ingin kamu dibebaskan. Yuk kamu di sini jaga dia. Saya akan masuk selamatkan Siva, ucap Gus Fakih sambil melepas sabuk pengaman. Oke, hati-hati Gus, jawab Yuda. Fakih melangkah masuk ke dalam gudang kosong itu. Ia melihat sekitar tidak ada orang satupun. Ia mencari Siva di setiap ruangan di sana. Hingga saat di satu ruangan paling ujung ia mendengar suara tangisan dan memanggil namanya. Itu pasti Siva. Ia buru-buru menghampiri ruangan itu. Sebelum masuk ia mengintip di balik jendela. Ternyata ada dua orang yang berjaga di dalam sana. Hiks Gus tolongin Siva, lirih Siva. Tangannya sudah terasa perih karena ikatan itu, dan ia juga takut karena sejak tadi kedua penjaga itu selalu menggodanya. Ia takut kedua penjaga itu melakukan tindakan negatif padanya. Udahlah cantik, jangan nangis terus, suami lo gak akan dateng, mending main aja sama kita, bolehlah ya bang. Kita main dulu sama nih cewek cantik sebelum dibalikin, ucap pria berkaos hitam dan berkumis itu. Gaslah, mumpung si bos gak ada, jawab temannya. Tangan Fakih mengepal kuat, wajahnya sudah memerah mendengar ucapan kedua penjaga di dalam yang berniat melecehkan istrinya. Emosinya sudah memuncak ketika kedua pria itu mendekati istrinya dan hendak memegang wajah Siva. Fakih langsung mendobrak pintu ruangan itu dengan keras. Brak, mata kedua pria itu langsung melotot melihat orang yang mendobrak pintu. Keduanya langsung berlari untuk menghajar Fakih, dan dengan sigap Fakih melawan kedua pria itu. Hati-hati Gus, ucap Siva. Gus Fakih mampu melawan keduanya hingga membuat kedua pria itu kelimpungan tak berdaya. Tangan Fakih yang diperban karena luka kemarin kembali berdarah. Siva yang melihat itu berdelik nyeri seperti merasakan sakit yang dirasakan suaminya. Setelah dirasa kedua pria itu tidak melawan lagi, Fakih langsung membuka tali dari tangan dan kaki Siva. Saat sudah terlepas, Siva langsung memeluk suaminya erat. Tubuhnya masih gemeteran, dan air mata masih membasahi pipi. Siva takut Gus, lirih Siva. Tenang sayang, saya ada di sini, ucap Fakih. Ia mengelus-elus punggung istrinya agar tenang. Kita harus pergi dari sini sebelum ayah Bella datang, ujar Gus Fakih. Ayah Bella, beo Siva sambil melepaskan pelukannya. Ia yang bawa kamu dan sekap kamu di sini itu ayahnya Bella, balas Gus Fakih lalu menarik tangan istrinya untuk keluar. Mereka berdua lari hingga keluar dari gudang kosong itu. Berhenti, teriak seseorang dari arah belakang. Fakih dan Siva langsung menghentikan langkahnya. Keduanya membalikan badan, ternyata seseorang yang berteriak itu ayah Bella. Dia memegang pistol. Tubuh Siva gemetar melihat pistol di tangan pria paruh baya itu. Ingatannya akan mimpi buruk terlintas di pikirannya membuat ia jadi takut mimpi itu terjadi siang ini. Ia menyembunyikan diri di tubuh suaminya. Saya tidak akan melepaskan kalian berdua sebelum Bella ada di dekat saya, ancam pria itu. Saya juga tidak akan pernah memberikan Bella pada Anda. Dia harus menerima hukuman atas tindakannya. Dia harus menebus kesalahannya di masa lalu, ucap Gus Fakih. Jika kamu tidak membawa Bella ke hadapan saya, siap-siap peluru ini masuk ke dalam perutmu, ancam ayah Bella lagi. Dia bersiap untuk menekan pistol itu. Fakih dan Siva memejamkan mata, hanya bisa pasrah menerima takdir jika hari ini mereka berdua harus pergi untuk selamanya. Ayah jangan, Dor. Teriakan itu bersamaan dengan suara tembakan yang mengarah pada Siva dan Fakih. Brok, Fakih dan Siva membuka mata. Ternyata tembakan itu malah mengenai Bella yang berusaha menghalangi mereka berdua.
Peluru itu masuk tepat di perut Bella hingga darah mengalir ke tanah. "Bella!" teriak ayahnya. Pria itu berlari lalu memangku kepala anaknya yang sudah tak berdaya namun masih membuka mata tak sepenuhnya sadar. "Ayah, jangan jadi orang jahat kayak aku, jangan sakiti mereka." Bella yang salah karena udah menghilangkan nyawa seseorang. Bila terima balasan ini, mungkin ini hukuman dari Allah. Nyawa dibalas dengan nyawa garis bawah. Bella menutup matanya sempurna. Mungkin ini akhir hidupnya, takdir Allah yang mengejutkan, ia mati karena ayahnya sendiri. Siva berjongkok memeriksa nyawa Bella melalui denyut nadi yang ada di tangan gadis itu. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap Siva. "Bella, bangun Bel, jangan tinggalkan ayah, ayah minta maaf," lirih pria paruh baya itu. Fakih menepuk pundak ayah Bella mencoba menguatkan, siapa yang tidak sedih anaknya meninggal karena ulahnya, ditambah Bella adalah anak satu-satunya, pasti dia akan hidup dengan rasa bersalah. "Ikhlaskan Bella Pak supaya dia tenang di sana," ujar Fakih. Yuda membantu memanggil ambulan untuk membawa jenazah Bella. Fakih dan Siva kembali ke pesantren saat pukul 12:30 siang. Karena sholat duhur berjamaah di masjid pesantren sudah selesai dan terlewat, Fakih memutuskan sholat berjamaah di kamarnya bersama Siva. Ia jarang sekali melakukan momen ini bersama istrinya karena ia selalu menjadi imam di masjid pesantren. Selesai sholat, zikir dan membaca doa, Fakih melepas pecinya lalu memebaringkan tubuhnya di hadapan Siva dan menjadikan paha istrinya sebagai bantal. Ia mengambil tangan kanan Siva lalu mencium punggung tangan Siva, dan tangan kiri Siva mengelus-elus rambut suaminya. "Alhamdulillah, masalah kita selesai juga. Kita harus banyak bersyukur karena Allah selalu bantu kita dalam menyelesaikan masalah kita selama ini," tutur lembut Gus Fakih yang masih menggenggam tangan kanan Siva. "Iya Gus, alhamdulillah, lega deh rasanya. Tapi aku kasihan deh sama Bella, hidupnya harus berakhir tragis kayak gitu. Semoga Allah ampuni semua kesalahan dia di dunia," ucap Siva. "Amin. Tuan Putri, saya mau nyanyiin lagu buat Tuan Putri," ucap Fakih yang tiba-tiba bangun dan duduk di hadapan Siva. "Lagu apa Pangeran? Tuan Putri mau denger dong," ucap Siva dengan nada yang dimirip-miripkan seperti Tuan Putri di kerajaan. Gus Fakih mengambil bantal yang ada di ranjang lalu ia letakkan di atas saja yang masih tergelar, lalu ia berbaring di sana. "Sini," ucap Gus Fakih sambil menepuk bantal yang masih ada sisa ruang walaupun dia sudah berbaring di sana. Dan Siva menurut menidurkan kepalanya di samping Fakih tanpa melepas mukena yang masih ia pakai. Mereka berbaring dengan satu bantal dan saling berhadapan. Fakih mulai bersenandung menyanyikan lagu yang ingin ia nyanyikan untuk Tuan Putri tercintanya. Tangannya terulur mengelus pipi Siva dan begitupun sebaliknya Siva mengelus pipi Fakih. "Iman dan takwamu yang meluluhkan. Rasa ini menjadi cinta, kekasih idaman yang ku harapkan. Semoga cinta ini menjadi nyata. Ana uhibuka fillah. Ku mencintaimu karena Allah. Jika dia yang terbaik untukku, dekatkanlah hati kami ya Allah." Seperti kebiasaan Siva, ia akan tertidur terlebih dulu saat suaminya itu menyanyikan sesuatu. Gus Fakih jadi berpikir apa suaranya itu membuat kantuk seseorang sehingga seperti penghantar tidur istrinya. Fakih mencium kening istrinya lalu ikut terpejam sambil memeluk Siva. Mereka tidur siang dengan satu bantal dan dialasi dengan sajadah. "Gus bangun. Pangeran sayang bangun, bentar lagi udah waktu asyar," ucap Siva sambil menepuk-nepuk pelan pipi suaminya agar bangun. Sejak 5 menit yang lalu ia membangun Fakih namun tidak bangun juga. Sepertinya Fakih sangat kelelahan karena telah berkelahi dengan dua pria penjaga di sana.
tapi Sifa harus membangunkannya karena sebentar lagi waktu asyar tiba. Ia mengunyil-ngunyil pipi Fakih tetapi tetap tidak ada tergubris. Kap, kap. Sifa mencium kedua pipi suaminya untuk membuktikan apa ada respon setelahnya. Suaminya itu tersenyum dengan mata yang masih terpejam. Ih Gus Fakih nyebelin, pasti udah bangun ya, dasar modus pengen dicium-cium Sifa, gerutunya. Fakih membuka matanya lalu bangun dari berbaringnya dan duduk di hadapan istrinya yang menampakkan wajah cemberut karena telah ia jahili. Sebenarnya sejak tadi ia sudah bangun saat pertama kali Sifa mencoba membangunkannya. Modus sama istri sendiri ini, ucap Gus Fakih tangannya mengacak-acak rambut Sifa yang tidak diikat. Gemes banget sih Tuan Putri kalau lagi ngambek, jangan cemberut gitu dong, ucap Fakih lagi. Udah sana mandi, sebentar lagi azan asyar, katanya abis sholat asyar mau ngelatih hadroh para santri, ucap Sifa. Iya Tuan Putri, ini mau mandi nih, balas Fakih lalu berdiri dan melangkah ke arah kamar mandi. Gus, nanti Sifa ikut ya latihan hadrohnya, bosen di rumah aja, kan Baby Hamzah lagi di rumah orang tua Zahra, ucap Sifa membuat Fakih mengurungkan niatnya untuk masuk ke kamar mandi. Fakih berbalik melangkah ke arah Sifa yang masih di posisi semula. Boleh aja, tapi ada syaratnya, ujar Fakih. Sifa berdiri di hadapan suaminya. Ngasih syarat mulu, ya udah deh apa syaratnya? Mandi bareng, bisik Fakih tepat di telinga Sifa. Hah, bukan tidak mendengar apa yang dikatakan suaminya. Sifa hanya terkejut dengan syarat Fakih, mandi bareng. Waktu itu saja ia malu hanya menggunakan handuk di hadapan Fakih, apalagi sampai mandi bareng, walaupun sudah sah ia tetap malu. Mandi bareng sayang, bisik Fakih lagi. Gus mandi sendiri aja deh, balas Sifa. Jadi gak bisa jalanin syaratnya nih. Itu artinya permintaan kamu juga gak diterima. Kan kamu sendiri yang bilang sebagai istri yang baik harus turutin maunya suami. Sifa harus bagaimana? Suaminya malah membawa perkataannya kemarin, tapi dia tidak salah emang sebagai istri yang baik harus menuruti kemauan suaminya selagi itu perintah yang baik. Sifa malu Gus, ucap Sifa akhirnya dia bisa berkata jujur pada suaminya itu. Kenapa harus malu? Saya kan suami kamu. Tapi Gus garis bawah, gak usah tapi-tapian, mau ikut latihan hadroh kan? Sifa mengangguk, ia memang ingin sekali ikut tapi kenapa harus ada syarat? Gak usah kebanyakan mikir, ayo. Fakih tanpa izin Sifa langsung menggendongnya ala bridal style. Sifa yang terkejut refleks mengalungkan tangannya ke leher Fakih. Suaminya itu membawanya masuk ke kamar mandi. Umi tolongin Sifa. Selesai sholat asyar Sifa sudah bersiap untuk pergi ke aula latihan hadroh. Tadi sebelum suaminya pergi ke masjid ia berpesan pada Sifa kalau dirinya akan terlebih dulu ke aula bersama anggota hadroh yang lainnya, jadi Sifa akan mengajak Kiara saja untuk menemaninya. Kini Sifa sedang menunggu Kiara di ruang tamu dalam. Tadi saat akan pergi Kiara berpakaian bisa dibilang kurang sopan karena terlalu ketat dan ditambah tidak memakai hijab. Karena kehidupan berpakaian sebelumnya seperti itu berbeda dengan Tiara yang memang sejak kecil sudah berada di pesantren. Sifa meminjamkan baju gamis dan hijabnya pada Kiara. Karena ini lingkungan pesantren jadi ia tidak mau Kiara jadi bahan gibah para santriwati dan bahan cuci mata para santri putra. Dirinya selalu tersenyum ketika pikirannya mengingat momen yang baru saja terjadi. Selama 1 bulan menikah dengan Gus Fakih baru kali ini ada momen yang membuatnya selalu tersenyum saat mengingatnya, mandi bareng. Sebelumnya itu tidak pernah terpikir olehnya. Momen itu saja sudah membuat hatinya ketar-ketir apalagi momen penanaman benih. Woi kesambet lo,
Senyum-senyum sendiri, pekik Kiara hingga membuat Siva kembali ke alam sadarnya. Astagfirullah, Kiara ngagetin aja, sahut Siva. Ya lu kayak orang stres senyum-senyum sendiri, coba lihat gimana penampilan gue. Kiara berputar sambil memegang sedikit bagian gamisnya, lalu berjalan seperti model. Ia merapatkan kedua telapak tangannya di hadapan Siva. Assalamualaikum ahi uhti, ucapnya. Masya Allah, kamu so beautiful, ucap Siva. Ah masa, Tang Yu, BTW sambil jalan gue mau nanya, gimana proses penyelidikan kasusnya Ibu Tiri and Nenek Gombel? Tadi gue langsung lihat bokap. Soalnya hari ini dia bebas karena tuduhan dia mencuri itu salah dia difitnah. Tadi katanya video pembuktiannya hilang ya. Mereka berjalan keluar dalam bersampingan lalu melangkah ke arah aula pesantren. Alhamdulillah selesai penyelidikannya, videonya juga udah sama Hasbi temuin lagi, dan ada kabar duka Bella meninggal karena tertembak oleh ayahnya sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, gak ngangka banget loh, mungkin itu yang dinamakan karma, balasan Allah atas semua perbuatannya. Kok lo bisa tahu sih? Gimana ceritanya Bella ditembak sama bokapnya sendiri? Cerita dong, nanti malam aku ceritain deh, sekarang kita latihan hadroh dulu. Saat perjalanan ke aula, para santri putri sesekali menyapa Siva. Ia hanya merespon dengan senyuman dan anggukan karena sejak tadi ia mengobrol dengan Kiara. Shiv, besok gue gak di sini lagi, gue harus pulang temenin bokap di rumah, ujar Kiara. Ayahnya besok sudah dibebaskan dari penjara jadi otomatis akan kembali ke rumah, mereka tidak mempunyai keluarga lain. Jadi Kiara harus pulang menemani ayahnya karena tidak ada lagi yang mengurus ayahnya. Yah aku gak ada temen dong, padahal kita udah akrab gini kayak besti. Aku kesepian nanti soalnya baby Hamzah tinggal sementara di rumah orang tua Zahra, tutur Siva dengan wajah yang ditekuk. Gak usah sedih gitu, nanti gue sering-sering main ke pesantren sambil nuntut ilmu agama ke elu. Kan ada Tiara, kenapa gak minta temenin dia aja? Ih kamu gak tahu sih aku sama Tiara tuh kayak kucing sama anjing, kalau ketemu suka adu mulut, debat mulu, gak sefrekuensi, jadi agak males, jawab Siva jujur pada kembarannya Tiara itu. Entah apa sebabnya mereka selalu berdebat, tapi terkadang juga akur. Mungkin karena Siva tahu kalau Tiara pernah mempunyai perasaan pada suaminya. Hahaha, anak itu mah emang gitu, suka bikin emosi, makanya dia tuh jarang punya teman. Dia tipe anak yang suka dengan kesendirian, jelas Kiara. Oh gitu. Obrolan mereka berakhir karena sudah berada di depan pintu aula. Ternyata sudah banyak santri yang berkumpul. Siva kira hanya santri putra saja yang berlatih, ternyata ada santri putri juga. Mereka diberi tirai pembatas agar menjaga pandangan satu sama lain. Ternyata yang melatih hadroh santri putri itu Ustazah Halimah. Siva kira Gus Fakih juga yang melatih, ternyata tidak hanya di tempat yang sama berlatihnya namun berbeda pelatih. Jika tahu Ustazah Halimah yang melatih, ia tadi tidak usah meminta izin pada suaminya yang berujung harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Saat Siva akan melangkah ke arah para santri putri bersama Kiara, Gus Fakih memanggilnya sambil melambaikan tangan mengisyaratkan agar dirinya menghampiri Gus Fakih dan Siva menjawab dengan anggukan. Kiara, kamu kesana duluan ya, aku mau temuin Gus Fakih dulu. Oke. Siva melangkah ke arah Gus Fakih yang berada sisi sebelah kiri pintu masuk. Ia menunduk ketika berjalan melewati para santri putra. Kenapa Gus? Tanya Siva. Dia duduk di samping suaminya. Namun pertanyaannya itu diabaikan membuat Siva mendengus kesal pelan. Ia harus menahan rasa kesalnya di hadapan semua santri. Sebelum latihan ke variasi baru,
saya mau berduet solawat dengan istri saya, ucap Gus Fakih membuat Sifa membulatkan matanya lebar. Apa-apaan tanpa bilang padanya Gus Fakih sudah memutuskan tentang itu. Ih Gus, Sifa gak bisa. Saya pernah dengar kamu solawatan sendiri di kamar, suara kamu bagus pasti bisa, dicoba dulu ya, ujar Gus Fakih. Sifa gak pede Gus, jangan maksa dong. Saya gak maksa, tapi saya udah umumkan ke mereka jadi gimana? Ya udah deh. Dicoba aja, tapi jangan solawat yang susah ya, ucap Sifa yang setuju dengan permintaan suaminya itu walaupun sedikit terpaksa. Solawatnya kamu yang pilih saja, kamu mau solawat apa? Robi kholak aja ya Gus. Gus Fakih mengangguk. Ia memulai solawatnya terlebih dahulu. Santri putra dan santri putri yang memegang alat langsung bersiap-siap. Sifa mulai menyambung solawat yang Gus Fakih, walaupun waktu pertama terlihat gugup tapi lama-kelamaan ia mulai menikmati bersolawatnya. Masya Allah, pasangan halal ini selalu bikin iri deh. Pasangan terdebes pokoknya sama-sama punya suara emas jadi pengen lihat nanti hasil kecebong pasangan ini. Couple goals banget ini mah. Ya Allah yang kayak gini yang ku maksud. Emak pengen nikah. Begitulah gumaman para santri putri yang melihat kedua pasangan halal itu, banyak pujian yang dilontarkan. Nih si Sifa kayaknya sengaja deh ngajak gue kesini, biar iri lihat mereka mesra-mesraan begono, bikin gue kebelet nikah deh. Andai di sini ada kamera gue mau melambaikan tangan dan bilang gue gak kuat ya Allah lihat keuuan ini, cerocos Kiara sendiri. Selesai acara duet bersama sang istri, Fakih mulai melatih para anggota hadroh untuk variasi baru dan rumus baru dari hadrohnya, dan Sifa juga kembali ke tempat santri putri berlatih. Malam harinya pulang dari mengisi kajian di desa sebelah Gus Fakih akan pergi ke kamarnya. Pasti istrinya itu sudah tidur karena ini sudah jam 21.30. Ia akan bersih-bersih lalu berbaring menyusul istrinya ke alam mimpi. Ia membuka pelan pintu kamar agar Sifa tidak mendengarnya dan tidak terganggu tidurnya. Dar, ucap Sifa yang berada di balik pintu membuat Fakih terperanjat kaget. Astagfirullah. Sayang, kamu garis bawah. Fakih tidak melanjutkan perkataannya. Ia begitu terkejut melihat penampilan Sifa yang berbeda. Istrinya itu memakai pakaian yang membuatnya langsung beristighfar kembali. Astagfirullah, Tuan Putri. Bersambung.